Shalom, jemaat Tuhan. Kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Sebab itu kita kembali minta pertolongan Tuhan, agar Tuhan berbicara kepada kita dan kita bersama-sama mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan membangun kita, memberkati, meneguhkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Berkati kami pagi ini dengan kebenaran firman Tuhan. Dan berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami siap untuk mendengar firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, dan Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami yang dikuasai oleh firman Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan perenungan kami. Haleluya, amin. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema yang sudah diberikan oleh Bapak Gembala yang minggu lalu juga sudah mulai disampaikan dengan tema ini, yaitu kuasa penyertaan Tuhan yang ajaib. Kuasa penyertaan Tuhan yang ajaib. Kita membaca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, ini adalah perkataan Tuhan Yesus sesaat sebelum Ia meninggalkan para muridnya secara fisik. Dia terangkat naik ke sorga. Dan dia memberitahukan, menegaskan kembali bahwa ada kuasa yang akan diberikan, yang diberikan oleh Bapa kepada orang-orang percaya, yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ini adalah berkat yang besar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat di sini, dari pembacaan kita, mengapa ayat ini muncul, apa latar belakangnya, apa sebab ayat ini muncul. Ayat ini diawali dengan kata tetapi. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Diawali dengan kata tetapi. Saudara, kalau kita melihat kembali pembacaan ini dari ayat yang ke-6, firman Tuhan, Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7, jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, ini adalah pertanyaan yang menunjukkan bahwa orang-orang Israel, para murid waktu itu yang notabene adalah orang-orang Israel, bangsa Israel. Mereka adalah orang-orang yang sangat merindukan kebebasan. Orang-orang yang sangat merindukan kemerdekaan. Mendengar khotbah evangelis Felmi 2 minggu yang lalu, bagaimana orang Israel dijajah berturut-turut, bertahun-tahun, berabad, ratusan tahun, saudara. Mereka dijajah, mereka ditaklukkan, mereka harus bekerja untuk orang lain, mereka dikuasai, mereka dijajah. Itu artinya mereka harus dikuasai, diperintah, diatur oleh orang-orang dari negara lain, dari bangsa yang lain yang menguasai tanah air mereka. Indonesia juga pernah mengalami hal yang sama, dan setiap orang yang dijajah sangat merindukan adanya kebebasan dan kemerdekaan. Dan kali ini murid-murid bertanya dengan pertanyaan yang halus, pertanyaan yang begitu sopan, saudara. Tercermin dari pertanyaan yang disampaikan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah? Mereka tanya, siapa tahu Tuhan mau, gitu ya. Siapa tahu Tuhan kabulkan. Mereka tanya, Tuhan, maukah? Ayat yang ke-6. Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini adalah keinginan besar dari mereka. Misi
yang ingin mereka tawarkan kepada Yesus. Tuhan, sebelum Engkau meninggalkan kami, maukah Engkau pulihkan Israel? Bawa Israel kepada kejayaan, supaya bisa mengusir Romawi dari tanah Palestina. Apakah ini Yesus responi dengan menyetujuinya? Ternyata tidak, saudara. Apa yang menjadi respon Tuhan Yesus itu adalah respon yang tidak sesuai dengan keinginan para murid yang bertanya seperti itu. Yesus tidak menjawab keinginan mereka yang ingin bebas dari penjajahan Romawi. Tapi Tuhan Yesus berkata, kalau saya bisa membahasakannya dengan bahasa kita sehari-hari, bahasa yang santai, mungkin Tuhan bisa bilang ayat 7. Itu bisa saja Tuhan bilang, tidak usah pusing dengan itu. Tuhan punya waktu untuk itu. Tuhan punya rencana untuk itu. Kapan Israel akan merdeka, kapan Israel akan bebas dari penjajahan, Tuhan punya waktu. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Sudah ada rencana untuk itu. Sudah tidak usah pusing dengan itu. Yesus berkata seperti itu. Dan dia melanjutkan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Mungkin tadi para murid yang bertanya, mereka ingin merdeka, mereka ingin menguasai tanah mereka sendiri. Mereka ingin punya kuasa penuh atas diri mereka sendiri, atas sumber daya alam mereka sendiri, atas semua tanah di negara mereka. Mereka ingin punya kuasa, dan mereka tidak mendapatkan itu. Tapi Yesus katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa, dan kuasa ini saya yakin kuasa yang lebih besar, kuasa yang lebih hebat, kuasa yang lebih kuat. Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Mungkin mereka sudah capek, mereka sudah muak dengan penjajahan, mereka sudah jenuh, mereka ingin merdeka. Tapi Yesus berikan mereka kuasa yang berbeda, bukan untuk membuat kemerdekaan Israel secara politik, tapi Yesus memberikan kuasa lebih daripada sekedar memerdekakan satu bangsa, lebih daripada sekedar untuk memenangkan satu negara, tetapi Yesus memberikan mereka kuasa untuk seluruh umat manusia bisa menang atas maut, atas masalah terbesar hari ini, yaitu dosa. Kita melihat mengapa ada kuasa penyertaan yang ajaib. Ini pertanyaan. Hari ini kita akan merenungkan pertanyaan ini. Mengapa ada penyertaan? Mengapa ada kuasa yang ajaib yang Tuhan berikan kepada kita? Mengapa? Alasannya adalah karena ada misi yang penting yang Yesus ingin kerjakan di dunia ini. Sekali lagi, karena ada misi yang penting, maka Yesus memberikan kuasanya, Yesus memberikan dunamosnya, memberikan kuasa yang besar kepada para murid untuk mengerjakan misi yang besar. Apakah misi itu? Misi itu adalah misi kerajaan Allah. Dan misi kerajaan ini sudah Yesus sampaikan jauh-jauh hari sebelumnya. Kalau kita melihat di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-43, firman Tuhan berkata, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Sekali lagi, sebab untuk itulah Yesus katakan, sebab untuk itulah aku diutus. Diutus untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Kemudian kita lihat juga di Kisah Para Rasul ayat 1, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga, di pembacaan kita tadi, kita lihat yang B. Saya bacakan bagian B dari ayat yang ketiga. Firman Tuhan demikian, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ini adalah misi Yesus, misi besar yang Yesus miliki. Mengapa dia datang ke dunia? Karena ingin memberitakan Injil kerajaan Allah. Lalu sebelum dia naik ke surga,
Dia menampakkan diri selama 40 hari. Berulang-ulang kata Alkitab. Berulang-ulang dia menampakkan diri. Dan dia berbicara juga berulang-ulang tentang Injil Kerajaan Allah. Supaya apa yang menjadi misi Yesus menjadi misi para murid juga. Sebabnya dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata ujung bumi itu dari kata aslinya adalah eskatos. Eskatos dari terjemahan NIV, New International Version, katakan till the end of the earth. Sampai kesudahan, sampai habis bumi ini, kamu akan menjadi saksiku. Dan ini misi kesaksian, misi pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Dan itu menjadi misi murid-murid. Dan kuasa itu diberikan kepada para murid yang mendapatkan misi dari Tuhan, mendapatkan impartasi, yang mendapatkan transfer hati dari Tuhan. Tuhan memberikan hatinya kepada para murid, hati misinya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa ada karena ada misi. Sekali lagi, kuasa yang ajaib. Kuasa yang ajaib ada karena ada misi. Itu sebabnya hari ini sebagai orang percaya, orang Kristen, kita yakin Tuhan menyertai kita, Tuhan berikan kuasa yang ajaib. Tidak cukup sampai di situ, kita juga harus mengerti bahwa kuasa itu ada karena ada misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga hari ini tidak sedikit orang Kristen yang suka bicara tentang kuasa Tuhan, suka minta kuasa Tuhan, tetapi tidak suka melakukan misinya Tuhan. Maka ini menjadi perenungan bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita senang dengan kuasa Tuhan, siapa yang tidak suka dengan kuasa? Kuasa itu hebat. Tuhan bilang, kamu akan mengusir setan demi namaku. Kamu akan menyembuhkan orang sakit. Kamu akan membangkitkan orang mati. Orang lumpuh berjalan. Orang buta melihat. Orang tuli mendengar. Orang sakit disembuhkan seperti yang Yesus lakukan. Bahkan Tuhan bilang, kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan, sebab aku kembali kepada Bapa. Kuasa itu hebat sekali, spektakuler, ajaib. Siapa yang tidak suka dengan kuasa itu? Tetapi ingat, kita perlu mengingat bahwa kuasa itu adalah satu paket dengan misi Allah. Apa misinya? Sekali lagi, misinya adalah berita Injil Kerajaan Allah sampai kepada segala bangsa. Matius 28 ayat 19 ayat 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kita tidak hanya mengutip ujung ayatnya saja, karena sering sekali ujung ayat itu dikutip dan menjadi ayat emas. Bagus. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tapi jangan lupa, awal dari ayat itu adalah misi Allah kita lakukan. Maka Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat, kita disertai, kita diberi kuasa, kita dilindungi oleh kuasa karena ada misi. Karena ada misi Allah, yaitu pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Apa itu Injil Kerajaan Allah? Yaitu berita baik, kabar baik tentang pengampunan dosa yang didahului oleh pertobatan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Misi Yesus adalah misi berita Injil Kerajaan sorga. Jadi ini yang pertama. Mengapa kita diberikan kuasa? Mengapa kita disertai dengan kuasa? Karena ada misi yang Tuhan ingin berjalan melalui kita. Maka jangan lupakan misinya. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Dan ingat,
apa misinya Tuhan yang Tuhan mau jalankan melalui kita. Maka ketika kita berdoa, kita minta Tuhan berkatilah saya, berkati pendidikan saya, berkati kesehatan saya, berkati juga keuangan saya ya Tuhan, berkati karir saya, Tuhan berkati cita-cita saya, Tuhan berkati. Lalu pertanyaannya, apakah dampak dari semua yang baik yang kita terima dari Tuhan? Tuhan sudah memberkati pendidikan, Tuhan memberkati keuangan, Tuhan memberkati karir, Tuhan mewujudkan cita-cita, Tuhan memberkati dengan segala kelimpahan. Lalu pertanyaannya, apa dampaknya bagi misi Tuhan? Karena saya percaya semua yang kita nikmati hari ini, kita bisa nikmati karena kuasa Tuhan. Tuhan berikan, sehingga semua kita bisa dapat, kita bisa terima. Semua bisa terjadi dalam hidup kita. Ingat, kuasa itu ada karena ada misi. Maka kita orang percaya adalah orang-orang yang terima kuasa dan terima misinya. Kita pakai kuasanya, nikmati kuasanya, dan lakukan misi Tuhan. Beritakan Injil Kerajaan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa ada kuasa? Mengapa ada penyertaan yang ajaib? Kuasa itu ajaib bagi kita. Mengapa itu ada menyertai kita hari ini? Karena Tuhan mau kita bergantung penuh padanya. Sekali lagi, Tuhan mau kita bergantung penuh kepada Dia. Mari kita melihat 1 Korintus pasal yang kedua ayat 4. 1 Korintus pasal 2 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Ini Rasul Paulus punya pengalaman. Dia katakan demikian, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Mengapa ada kuasa Allah? Ada kuasa yang ajaib, dan itu menyertai kita, supaya kita bergantung penuh pada kuasa itu. Bukan pada hikmat manusia, bukan kepada kekuatan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memperhatikan pembacaan kita Kisah Para Rasul pasal yang pertama tadi. Para murid pada waktu itu, mereka sudah melihat, mendengar, mereka sudah mengalami secara langsung apa yang Yesus ingin mereka alami. Mereka mendengar Yesus mengajar, mereka melihat Yesus menampakkan diri setelah bangkit dari kematian. Mereka sudah diteguhkan, mereka sudah punya gairah, mereka sudah punya semangat. Tetapi apakah itu sudah cukup untuk mereka akhirnya beraksi dan langsung pergi memberitakan Injil? Saya percaya mereka sudah sangat semangat dan mereka sangat antusias, mereka sangat percaya dengan apa yang mereka akan bicarakan, apa yang akan mereka beritakan. Karena 40 hari Yesus sudah berulang-ulang menjelaskan, menampakkan diri, meyakinkan mereka. Saya percaya mereka sudah sangat yakin dengan apa yang mereka ingin ceritakan, mereka ingin beritakan kepada dunia. Tetapi Tuhan katakan, tunggu dulu. Mari kita melihat di dalam Lukas pasal 24 ayat 49. Lukas pasal 24 ayat 49. Firman Tuhan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus berkata, kamu harus tinggal dulu. Kamu harus tinggal dulu. Jangan kemana-mana, tinggal sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi, sampai Roh Kudus itu datang dan engkau dipenuhi dengan kuasa, barulah engkau pergi. Maka benarlah 1 Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 tadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Benar. Itu sebabnya maka para murid tidak langsung buru-buru pergi beritakan Injil. Mereka punya pengalaman, mereka
mereka punya gairah, mereka punya semangat. Tetapi Tuhan katakan, tunggu dulu sampai Roh Kudus turun dan kamu menerima kuasa. Baru akhirnya para murid langsung seperti dinamit dengan kekuatan yang besar. Karena kata kuasa itu dari kata dunamos, yang bisa memiliki kekuatan yang besar. Ketika itu meledak dan banyak orang akan merasakan dampaknya. Dan kalau itu ledakan adalah ledakan Injil, ledakan kabar baik, maka akan banyak orang merasakan efek dari kebaikan, sukacita kabar itu. Maka ketika setelah hari Pentakosta, Petrus bangkit dan berkhotbah di depan ribuan orang, 3.000 orang bertobat dan terima Yesus. Mereka menerima pengampunan dosa dan masuk menjadi warga kerajaan Allah. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, para murid punya pengalaman, para murid punya semangat, mereka punya gairah. Tetapi Tuhan katakan, jangan buru-buru, tunggu kuasa. Maka sesungguhnya tanpa kuasa, semua yang kita miliki, semua yang kita alami, tidak berguna apa-apa tanpa kuasa Tuhan. Apa yang kita andalkan hari ini, apa yang kita banggakan hari ini, kita memiliki segala sesuatu yang bisa kita pakai untuk menunjang kehidupan kita. Kita punya segala sesuatu yang bisa kita pakai untuk menunjang karir, untuk menunjang kehidupan kita, untuk memberikan keamanan bagi diri kita. Tetapi ingat, tanpa kuasa Tuhan, maka semua itu tidak ada apa-apanya. Maka Tuhan berikan kuasa kepada kita, kuasa yang ajaib, supaya kita bergantung penuh pada kuasa itu, bukan pada hikmat manusia, bukan pada kekuatan manusia, bukan pada kekuatan kita, bukan pada pengalaman kita, bukan pada hikmat kita, tetapi pada kuasa Tuhan. Cara kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, cara kita untuk memakai kuasa itu adalah berdoa, minta kuasa itu. Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang bertanya, lalu apakah kita harus menunggu, harus kita punya pengalaman seperti para rasul, harus punya pengalaman Pentakosta, harus punya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dan manifestasinya berbahasa-bahasa yang lain? Karena wujud para murid dipenuhi oleh Roh Kudus pada waktu hari Pentakosta, mereka berbahasa dengan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Saya tidak punya pengalaman itu, berarti saya tidak dipenuhi Roh Kudus. Berarti Roh Kudus tidak ada pada saya, berarti saya tidak punya kuasa. Hari ini saya orang yang lemah. Bukan. Itu adalah fenomena. Itu adalah sebuah penggenapan. Penggenapan yang digenapkan satu kali. Dan itu menjadi tanda bahwa Roh Kudus sudah turun. Dan Roh Kudus sudah ada menyertai orang percaya. Dan itu dialami oleh para murid, para rasul. Dan selanjutnya, ketika para rasul memberitakan Injil Kerajaan Allah, siapa yang percaya kepada Yesus Kristus menerima karunia Roh Kudus, menerima kuasa Roh Kudus. Percaya Yesus, terima kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Maka hari ini, saya dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, percayalah, kita menerima karunia Roh Kudus, kita menerima kuasa yang besar. Firman Tuhan berkata, barang siapa percaya, dia diberikan kuasa, dia memiliki kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah orang-orang yang dikuasai penuh oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus. Sekarang ini, kita adalah orang-orang yang dikuasai oleh Roh Allah. Ingat, mengapa Roh Allah, mengapa Roh Kudus, mengapa kuasa yang hebat dan ajaib itu menyertai kita? Yang pertama, karena ada misi Allah yang harus berjalan melalui kita, melalui saya dan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, mengapa kuasa itu ada menyertai kita? Karena Tuhan mau kita bergantung penuh pada kuasa itu. Di tengah-tengah situasi sulit karena
COVID-19 pandemik yang sedang mewabah di seluruh dunia. Hari ini banyak kesulitan terjadi dan tidak tutup kemungkinan bisa saja kesulitan itu akan kita alami. Bisa saja kesukaran kita akan alami dan kita akan hadapi. Tetapi ingat, kuasa itu ada dan Tuhan mau kita tetap bergantung, berpegang padanya. Jangan lupa berdoa, jangan lupa berserah. Kita punya pengalaman, kita punya semangat, kita punya gairah, dan harus ada kuasa. Harus ada kuasa Roh Kudus untuk membuat kita bisa menjadi alat Tuhan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bisa menang dari situasi ini dan kita bisa berdampak bagi kerajaan Allah untuk memuliakan Tuhan, membawa sebanyak mungkin orang untuk datang kepadanya, menjadi warga kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Kiranya kita semua diberkati. Roh Allah ada pada kita. Kuasa yang ajaib menyertai kita semua. Jangan takut, jangan bimbang. Kuasa itu hebat, kuasa itu heran. Sebab karena kuasa itu hebat, maka firman Tuhan katakan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Segala sesuatu mungkin bagi Allah, karena kuasa itu ada di dalam kita. Nikmati kuasa itu, dan ingat, lakukan misi Allah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami baca hari ini. Tuhan, teguhkan kami dengan kebenaran firman Tuhan, dan terus berbicara kepada kami Bapa, dan kami siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan, melakukan misimu, menikmati kuasamu di dalam kehidupan kami hari ini, besok, dan seterusnya sepanjang umur hidup kami, sampai kami berjumpa dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom.